memberikan kita kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di Musala SD Tiana Soleh untuk mengikuti kegiatan rutin bulanan kita, kajian bulanan mengambil faedah dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang biasanya disampaikan oleh gurunda kita bersama Al-Ustadz Ahmad Abu Abdullah dari Banda Aceh. Dikarenakan Ustadz telah berhadir bersama kita, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian selawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk kita selalu perbanyak kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini, masih dalam rangka kegiatan yang sama, mencoba mengambil pelajaran-pelajaran indah dari perjalanan hidup para nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyimak bersama kisah tentang Nabi Ismail dengan ayah beliau Ibrahim alaihi wassalam. Bagaimana pelajaran yang banyak sekali bisa kita ambil. Di antaranya jemaah yang dimuliakan Allah, dari perjalanan hidup Nabi Ismail bersama dengan Nabi Ibrahim, ada pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah kita disyariatkan untuk meninggalkan tempat yang merupakan konsentrasi musuh jika memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berdakwah di tempat tersebut. Jadi apabila seorang dai dia berada di suatu lingkungan yang di situ merupakan tempat yang mayoritas para penentang dakwah dan kecil kemungkinan dakwahnya akan berjalan di tempat itu, maka disyariatkan untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari medan dakwah yang lain. Ini dipetik dari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu beberapa kali telah meninggalkan tempat beliau. Bahkan kampung halaman beliau sendiri, Babil, itu beliau tinggalkan karena melihat tidak ada lagi kemungkinan bahwa dakwah beliau akan berkembang di tempat tersebut. Ya. Begitu juga kalau kita melihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih beliau selama 13 tahun mendakwahkan Islam di kota Mekah. Namun kelihatannya
penduduk kota Mekah itu banyak yang tidak beriman kepada Nabi SAW, maka Allah syariatkan baginda Nabi SAW untuk hijrah. Ini juga sekaligus hiburan bagi para dai. Ya, kalau kita berbicara tentang dai, jangan pikir dai itu hanya orang-orang yang duduk di atas mimbar yang memberikan pengajian. Kita semua ini adalah dai ilallah, insyaallah. Kita semua adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah. Hiburannya di mana, jamaah yang dimuliakan Allah? Hiburannya ketika kita misalnya ditolak di suatu tempat, ada masjid-masjid yang kita berharap di situ kajian kita bisa untuk kita sampaikan, namun qadarullah masyafa'al ternyata tidak diizinkan. Maka jangan bersedih. Bumi Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Karunia Allah Azza wa Jalla itu sangatlah besar. Maka jangan sampai gara-gara hal tersebut membuat kita berputus asa berdakwah di jalan Allah. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terlihat bagaimana Nabi Ibrahim itu selalu berdoa kepada Allah agar dianugerahkan seorang anak yang soleh. Bahkan di kondisi genting tatkala beliau diusir oleh kaumnya dari kota Babil, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang soleh. Ini mengingatkan kepada kita bahwa di antara anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah berikan kepada dia anak yang soleh. Pelajaran lainnya jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam terlihat bagaimana para nabi. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala mereka berada di dalam kondisi yang genting, mereka pasti berdoa meminta kepada Allah. Ini tentunya memberikan pelajaran kepada seorang mukmin dan mukminah bahwa dia tidak dibenarkan meminta dan berdoa kepada para nabi dan rasul, karena mereka saja adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Bagaimana mungkin kita meminta kepada mereka? Pelajaran lainnya jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa kita ambil dari kisah mereka itu, bahwa di sini kita diajarkan sebuah adab terkhusus bagi orang tua agar tidak sungkan-sungkan mengajak anaknya bermusyawarah. Terlebih anaknya itu adalah anak yang soleh, anak yang memiliki ilmu, dan apalagi hal-hal yang akan diputuskan itu berkaitan langsung dengan anaknya. Perhatikan seorang nabi saja, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla bahwa beliau diperintah untuk menyembelih putra beliau, apa kata beliau kepada Nabi Ismail? Beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka perhatikanlah kira-kira bagaimana pendapat kamu. Nabi Ibrahim apa di sini jamaah? Meminta saran dan pendapat dari anaknya. Dan itu bukanlah suatu kerendahan bagi seorang ayah, seorang ibu ketika dia meminta pendapat dari anaknya. Terlebih anaknya memang dikenal adalah anak yang soleh, anak yang baik. Maka jangan sungkan-sungkan jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jangan sungkan-sungkan. Karena biasanya keputusan sepihak itu, dia tidak sekuat ketika keputusan itu diputuskan secara bersama. Biasanya demikian, ya kan? Ketika suatu keputusan itu adalah kesepakatan bersama, insya Allah biasanya dia lebih kuat daripada keputusan sendiri. Maka jangan malu mengajak keluarga kita. Seorang suami mengajak istrinya musyawarah. Seorang suami mengajak anaknya untuk musyawarah dalam memutuskan hal-hal. Itu sangat penting dinilai jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tidak lebih baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak lebih baik daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua itu terkadang ada kalanya mereka meminta saran dari keluarga mereka. Iya. Seperti kita tahu baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu teriwayatkan beberapa kali mengambil saran dari istri-istri beliau. Subhanallah. Seperti misalnya di kisah Hudaybiyah. Tatkala Nabi membawa ribuan para sahabat ingin melakukan ibadah umroh. Namun qadarullah ditahan oleh orang-orang kafir musyrikin pada waktu itu. Ditahan oleh orang-orang Quraisy.
Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun memerintahkan kepada para sahabatnya. Akhirnya mereka diputuskan tidak jadi masuk ke kota Mekah pada tahun itu. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu tertahan di luar kota tanah haram, mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa saja yang sudah membawa hadiunya dari kota Mekah, maka sembelih sekarang, kata Nabi. Mendengar itu para sahabat tidak langsung menjalankan perintah Nabi. Bukan karena mereka ingin membangkang dari Nabi, karena mereka benar-benar shock. Ya bayangkan perjalanan dari Mekah, dari Madinah ke kota Mekah. Itu perjalanan di masa dahulu itu bisa ditempuh 10 hari, jemaah. 10 hari perjalanan, itu perjalanan yang sangat luar biasa. Belum lagi memang karena kerinduan mereka yang sangat luar biasa kepada Masjidil Haram. Sehingga mereka benar-benar sudah benar-benar rindu. Apalagi sebentar lagi mereka akan sampai ke Masjidil Haram. Namun qadarullah ditahan. Dan mereka terpaksa diperintah menyembelih hadiah mereka di Hudaybiyah. Sehingga mereka tidak langsung menjalankan perintah Nabi karena masih syok. Melihat itu Nabi alaihi salatu wasallam pun sempat agak marah. Sehingga beliau masuk ke tenda beliau. Dan di situ ada istri beliau. Kalau tidak salah Ummu Salamah atau Ummu Habibah. Lalu istri beliau memberikan saran kepada Nabi. Gini aja wahai Nabi, kamu keluar, sembelih sendiri hewan sembelihanmu, kemudian setelah itu panggil tukang cukur, minta dipangkas rambutmu. Dan engkau jangan berbicara kepada seorang pun di antara mereka. Dan benar saja jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW itu keluar dari tendanya. Beliau lakukan apa yang diperintahkan oleh istri beliau. Beliau tidak berbicara kepada seorang pun sahabatnya. Pada waktu itu sahabat Nabi yang dibawa oleh beliau itu ribuan jumlahnya. Beliau nggak berbicara, beliau sembelih hadiahnya sendiri. Kemudian beliau panggil tukang cukur untuk mencukur rambut Nabi SAW. Dan benar saja setelah melihat Nabi melakukan demikian, maka seluruh para sahabat yang pada waktu itu membawa hadiah juga langsung menyembelih hadiah mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Terlihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, beliau itu seorang kepala keluarga. Benar. Tapi itu tidak menghalangi beliau untuk terkadang mengambil saran, mengambil masukan dari istri-istri beliau. Adapun kita hari ini subhanallah. Jadi ini hal yang hendaklah menjadi perhatian kita jemaah. Bukanlah kelemahan seorang suami ketika dia mengajak istrinya bermusyawarah atau minta izin kepada istrinya tentang sesuatu. Itu bukanlah sebuah kelemahan jemaah. Sebagian kita terkadang dia merasa dianggap lemah. Tatkala mau beli sesuatu dia harus izin sama istrinya. Apalagi kalau dia punya teman-teman yang suka membuli. Ada ini kayaknya suami takut istri. Itu bukan suami takut istri jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Itulah terkadang fungsinya kita memiliki pasangan, ada teman kita bertukar pikiran. Iya enggak? Apalagi masalah keuangan, yang keuangan kita terkadang pas-pasan. Jadi memang penting kita untuk komunikasi dengan istri kita. Duit yang pas-pasan ini mana yang lebih maslahat digunakan. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sebagai suami jangan ego. Tentang kita yang bekerja, kita yang punya duit, kemudian duit itu suka-suka kita ingin kita manfaatkan. Jangan seperti itu jamaah. Kita ingin beli keperluan pribadi kita, hal-hal ini, sementara di rumah masih ada hal-hal yang penting dan itu belum terbeli. Maka silakan bermusyawarah dengan istri kita. Subhanallah. Jadi tidak selamanya suami yang minta izin kepada istrinya itu dipandang sebagai suami yang takut istri. Jelas ya? Dan Nabi SAW itu juga teriwayatkan berapa kali minta izin kepada Nabi, kepada istri beliau. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW sakit pulang dari haji wada, yang mengantarkan beliau pada wafat pada waktu itu. Beliau minta izin kepada istri-istri beliau untuk diberikan izin supaya beliau menginap di rumah siapa? Aisyah. Ya kan Nabi SAW kan bergilir tiap hari, tiap malam tuh di rumah istri beliau. Malam ini di rumah A, malam besok di rumah B, malamnya lagi di rumah C. Tapi waktu Nabi SAW sakit, beliau kumpulkan istri-istrinya, beliau minta izin. Apakah kalian izinkan saya menginap di rumah Aisyah? Dan istri beliau mengizinkan, subhanallah. Kalau kita gimana jamaah yang dimuliakan Allah? Kalau kita seakan-akan, aduh subhanallah. Ingin jadi kun fayakun langsung. Kun fayakun jadi, tanpa ada izin-izin lagi. Itu nggak baik jamaah. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari perjalanan mereka ini adalah
orang-orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Dan semakin tinggi kadar keimanan kita, akan semakin berat ujian yang kita alami. Nabi Ibrahim alaihi salam itu luar biasa ujian yang beliau dapatkan. Luar biasa ujiannya. Mulai dari beliau diusir oleh kaumnya, iya kan? Belum lagi istrinya yang ditangkap. Apalagi tatkala beliau diperintah untuk mengantarkan anak dan istri beliau tinggal di kota Mekah, sementara beliau tinggal di Palestina. Kemudian setelah itu beliau diperintah untuk menyembelih anaknya. Makanya di akhir kisah Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, Allah katakan, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Jadi terkadang kalau kita mendapatkan berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita, bisa jadi itu tanda bahwa level keimanan kita itu sudah naik. Iya. Mungkin dahulunya ketika kita belum mengenal Allah, belum hijrah, belum setaat sekarang, hidup kita aman-aman saja. Tidak ada masalah. Masalah pekerjaan aman, masalah keuangan aman. Tapi setelah kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, ada saja ujian itu datang. Bisa jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dahulu itu karena memang kadar iman kita nggak layak untuk diuji tatkala kita seperti itu. Nah sekarang Allah yang maha tahu sudah layak kita diberikan ujian. Sehingga kita harus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan pikir itu adalah tanda kebencian Allah kepada kita. Enggak. Bisa jadi itu adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Kemudian juga di antara pelajarannya adalah ketika ujian tersebut datang, seorang hamba itu dilarang untuk berputus asa. Karena kita nggak tahu pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datangnya kapan. Bisa jadi pertolongan Allah itu datang tatkala kita sudah berada di puncak kesulitan. Iya enggak? Bisa jadi demikian jemaah. Di saat kita hampir putus asa, disitulah terkadang ujian itu datang. Jadi jangan putus asa. Misalnya nih, ada di antara kita yang diuji dengan berbagai macam penyakit. Sudah habis duitnya berobat ke sana kemari. Jangan putus asa jemaah yang dimuliakan Allah. Bisa jadi tatkala kita berada di puncak kesulitan, disitulah datangnya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana tatkala Nabi Ismail itu diubah oleh Allah menjadi seekor domba. Itu kapan datang itu jemaah? Pertolongan itu. Ketika mereka sudah bersiap. Nabi Ibrahim sudah asap pisaunya. Anaknya sudah dibaringkan. Tinggal digorok. Selesai Nabi Ismail. Disitulah datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan itu nggak selalu datang di awal. Tatkala datang perintah, Nabi Ibrahim tanya kepada anaknya Ismail. Nabi Ismail setujui. Lalu tiba-tiba datang pertolongan. Enggak. Ada kalanya memang pertolongan itu Allah akhirkan. Ingin melihat sejauh mana keseriusan kita. Sejauh mana kesabaran kita. Baik. Begitu juga di antara pelajaran lainnya jamaah yang dimuliakan Allah. Adalah kita diperintah untuk menjauhkan segala hal yang akan berpotensi menghalangi kita dari sebuah ketaatan. Contoh. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau mengantarkan anak dan istri beliau ke Mekah. Kemudian beliau tinggalkan. Istrinya memanggil-manggil dari belakang, namun beliau tidak melihat ke belakang. Kenapa jemaah? Karena dikhawatirkan tatkala Nabi Ibrahim melihat ke belakang, beliau sedih melihat anak dan istrinya ditinggal. Sehingga itu akan membuat beliau nantinya tidak kuat hati, sehingga beliau tidak bisa menjalankan perintah Allah. Begitu juga ketika Nabi Ismail alaihissalam itu ingin disembelih. Sebagian riwayat disebutkan beliau itu sampai-sampai berwasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan, wahai ayahku, tutuplah mataku. Supaya nanti tatkala pisau itu datang, aku tidak melihatnya. Jadi dikhawatirkan kalau Nabi Ismail lihat itu pisau mau dekat ke lehernya. Bisa jadi pada saat itu refleks Nabi Ismail berontak, iya kan? Sehingga Nabi Ismail menyuruh untuk ditutup matanya. Nah, ini pelajaran penting untuk kita jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak hal-hal yang kita nggak sanggup melakukannya di kehidupan dunia karena kita terlalu banyak pertimbangan. Misal kita ingin menegur teman kita, menegur atasan kita yang salah misalnya. Kita nggak berani. Kenapa? Karena kita masih memandang dia itu sebagai atasan. Tapi coba kita tanggalkan semua atribut-atributnya itu. Kita memandang dia ini, dia seorang mukmin, kita seorang mukmin. Yang wajib untuk kita berikan nasihat. Insya Allah kita akan mudah untuk memberikan nasihat kepadanya. Begitu ya, yang dimuliakan Allah. Hilangkan hal-hal yang akan berpotensi menghalangi kita untuk melakukan sebuah ketaatan. Baik.
Ini dia beberapa pelajaran indah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada kisah seorang nabi yang mulia pula, Nabi Lut alaihissalam. Ya, kalau kita mendengar nama Nabi Lut, yang pertama sekali terbesit di benak kita itu apa jemaah? Dosa yang dilakukan oleh kaumnya, LGBT. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya dengan adab yang sangat pedih. Mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla lantaran perbuatan keji yang mereka lakukan. Oleh karena itu pembahasan tentang kisah Nabi Lut dan mengenal bagaimana kesudahan yang dilakukan oleh kaumnya itu adalah pembahasan yang sangat penting di hari-hari ini. Mengingat di hari-hari ini itu sangat gencar program-program memasyarakatkan praktek homoseksual. Subhanallah. Dan kalau kita melihat di negara-negara yang katanya negara modern seperti Amerika, Inggris, dan yang semisal dengannya, itu praktek-praktek homoseksual itu sudah dilegalkan memang jemaah. Subhanallah. Dan kalau sekiranya praktik pernikahan satu jenis ini itu muncul dari orang-orang kafir, maka kita maklum. Karena mereka memang adalah sahibnya iblis. Mereka adalah temannya iblis. Iblis menggiring mereka untuk berfantasi seliar-liarnya. Memenuhi syahwat mereka. Berharap dengan itu akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Walaupun itu bukanlah jaminan kebahagiaan dan kepuasan. Karena Allah sudah menjamin, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kata Allah. Jadi kalau ini muncul dari orang-orang kafir, maka itu hal yang lumrah bagi kita, hal yang kita maklumi. Namun sangat disayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, praktik-praktik yang seperti ini, atau bahkan terkadang komunitas-komunitas segai, itu didapati menjamur di negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan yang menyedihkannya lagi apa? Sebagian public figure, tokoh-tokoh masyarakat pun ikut menyuarakannya. Ikut berusaha untuk menghalalkan perbuatan yang sangat nista ini. Subhanallah. Jadi kalau zina saja, zina, hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan dosa besar yang telah disepakati oleh para ulama. Para ulama bersepakat, siapa saja yang menghalalkan perbuatan zina, pelakunya keluar dari agama Islam. Tapi, kalau dia tidak menghalalkannya, maka dia tidak keluar. Nah, siapa saja yang menghalalkan perbuatan zina, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Kalau zina saja, yang kadar dosanya itu di bawah perbuatan homoseksual, itu sudah dikeluarkan dari agama Islam, lantas bagaimana lagi dengan orang-orang yang berupaya untuk melegalkan praktek-praktek perbuatan yang keji ini. Subhanallah. Praktek yang itu sudah keluar dari batas fitrah manusia, ya enggak? Bahkan bukan hanya fitrah manusia, fitrah hewan sekalipun itu enggak cocok dengan perbuatan homoseksual. Pernah enggak lihat jamaah ayam jantan main dengan ayam jantan? Enggak pernah ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Karena memang fitrah hewan sekalipun itu enggak cocok jamaah yang dimuliakan Allah. Pernikahan sesama jenis. Subhanallah. Baik. Jadi disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Lut yang Allah Ta'ala utus kepada kaum-kaum yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi disebutkan Nabi Lut itu diutus kepada 4 kota kecil yang terletak di Yordania. Nama 4 kota itu yang pertama adalah kota Sadum, kalau bahasa Arab Sadum, kalau bahasa kita Sodom. Yang kedua Amurah. Yang ketiga adalah Adamah. Yang keempat adalah Sibuim. 4 kota ini itu terletak di daerah Yordan. Dan Nabi Lut ini jamaah yang dimuliakan Allah masih satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Lut itu hidupnya sezaman dengan Nabi Ibrahim. Karena memang masih ada hubungan kekerabatan. Jadi perbedaannya, lokasi dakwahnya itu berbeda. Lokasi dakwahnya berbeda. Kalau tadi Nabi Ibrahim tadinya dia di Irak, di Babil, kemudian pindah ke Haran, kemudian setelah itu menetap di Palestina. Kalau Nabi Lut alaihi salam, beliau itu tinggalnya di kota Sodom. Kota Sodom inilah asal muasal penamaan perbuatan homoseksual itu dinamakan dengan apa? Sodomi, ya kan? Itu penisbahan kepada kampung yang tempat Nabi Lut alaihi salam itu tinggal, yang mana kaumnya melakukan perbuatan tersebut. Jadi perbedaannya, Nabi Ibrahim punya medan dakwah sendiri, Nabi Lut alaihi salam juga punya medan dakwah sendiri. Dan sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Dahulu para nabi itu diutus kepada kaumnya khusus, hanya kepada kaum. Nabi Ibrahim dibebankan untuk mendakwai siapa? Kaumnya saja. Nabi Lut juga demikian. Jelas ya jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi masing-masing para nabi itu mereka punya medan dakwah sendiri. Adapun syariat Nabi SAW itu berlaku secara universal. Berlaku untuk seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi. Dan bukan hanya untuk manusia, untuk jin juga. Jelas ya? Sehingga dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kelirunya sebagian orang yang mereka itu berdalilkan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Yang Nabi Khadir itu tidak berhukum dengan syariat Nabi Musa. Mereka jadikan ini sebagai dalil bahwa ada kalanya memang seorang itu mencapai tingkatan hakikat, sehingga dia tidak lagi terkena beban syariat. Jadi kalau sudah terkena beban syariat, dia nggak perlu sholat lagi, nggak perlu zakat, mau maksiat nggak masalah, karena dia sudah naik levelnya sudah mencapai hakikat dia. Berbeda dengan kita yang masih terkena beban syariat, kata mereka. Ini adalah hal yang sangat keliru. Kenapa? Karena beda antara syariat Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi salam. Ya. Beda pula syariat Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Musa itu hanya berlaku untuk kaumnya. Nabi Khadir juga demikian. Adapun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Iya. Makanya Nabi mengatakan ma min Yahudin wa Nasraniyin yasma'u bi wa lam yu'min bi illa kana min ashabin nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang mendengar aku diutus lalu dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia itu termasuk penghuni neraka. Dan maka Nabi SAW mengatakan, laukana akhi Musa hayyan ma wasi'alahu illa tibai. Andai kata saudaraku Musa itu masih hidup hari ini, maka dia tidak punya kewajiban lain kecuali apa? Kecuali mengikuti aku. Jelas ya? Baik. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran, negeri-negeri yang menjadi lokasi dakwahnya Nabi Lut. Ada berapa tadi jemaah? Ada 4. Itu disebut di dalam Al-Quran sebagai Al-Mu'tafikat. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-70. Allah mengatakan, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh wa 'Ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikati atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Ta'ala mengatakan, dan bukankah telah datang kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Ibrahim, penduduk kota Madian, dan negeri-negeri Al-Mu'tafikat. Nanti akan kita sebut apa maknanya. Intinya paham dulu bahwa negeri-negeri tersebut dinamakan oleh Allah sebagai Al-Mu'tafikat. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan yang sangat nyata. Maka Allah Azza wa Jalla tidak mendolimi mereka, tetapi merekalah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Haqqah, ayat yang ke-9, Allah mengatakan, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Dan Fir'aun, orang-orang sebelumnya, dan penduduk negeri Al-Mu'tafikat, itu telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Najm, ayat yang ke-53, Allah mengatakan,
wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasyah. Dan negeri-negeri al-mu'tafikat yang telah dihancurkan oleh Allah, lalu Allah menimpakan atas mereka adab yang meliputi mereka. Jadi disebut bahwa negeri-negeri tersebut dengan negeri al-mu'tafikat. Apa arti al-mu'tafikat? Para ulama menjelaskan bahwa maksud al-mu'tafikat adalah al-munqalibat. Apa jemaah? Al-munqalibat. Negeri-negeri yang terbalik. Kenapa dikatakan negeri-negeri yang terbalik? Iya, karena ketika Allah Azza wa Jalla mengadab mereka, negeri mereka itu, kampung mereka, kota mereka itu dibalikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi diangkat, dibalikan, lalu dihempaskan ke bawah. Makanya mereka dikatakan sebagai apa? Al-mu'tafikat. Sehingga dari sini nanti para ulama berselisih. Apa hukuman bagi para pelaku homoseksual? Sebagian para ulama berpendapat dengan adab yang menimpa kaum Lut itu, mereka mengatakan bahwa mereka itu para pelaku homoseksual itu diangkat, dibawa ke tempat yang tinggi, lalu dilempar ke bawah. Itu hukuman bagi mereka sampai mati. Kalau ternyata setelah dilempar masih hidup, dibawa lagi, dilempar, pokoknya sampai mati. Jadi mereka sepakat dibunuh. Hanya saja tata caranya yang berbeda. Ada yang mengatakan dia dirajam, dilempar. Ada yang mengatakan diangkat, dibawa ke tempat tinggi, lalu dilempar sampai ke bawah. Karena ketika Allah mengadab kaum Lot, diapakan mereka jemaah? Diangkat dan dibalikkan ke bawah. Baik. Apa dosa yang dilakukan oleh mereka? Ya tentunya dosa yang dilakukan oleh mereka yang pertama sekali adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di samping itu jemaah, mereka melakukan dosa-dosa yang lainnya. Apa dosa yang mereka lakukan? Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-29. Allah mengatakan, "A'innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Allah mengatakan kepada mereka, "Pantaskah kalian mendatangi para lelaki serta kalian memotong jalan dan kalian melakukan tempat-tempat kemungkaran di tempat pertemuan kalian?" Ada 3 dosa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini yang biasa dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Yang pertama adalah ta'tunar rijal. Mereka itu melakukan praktek homoseksual. Mereka nggak punya gairah kepada para wanita. Mereka lebih tertarik kepada kaum lelaki. Dan kaum wanitanya mereka juga sama. Itu nggak tertarik dengan kaum lelaki. Mereka tertariknya kemana jemaah? Sesama wanita juga. Jadi hukumnya sama sebenarnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, Allah katakan wa taqta'unas sabil. Kalian memutus jalan. Memutus jalan di sini ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, mereka melakukan aksi perampokan. Jadi mereka suka melakukan aksi perampokan. Kalau ada musafir yang lewat, mereka rampok. Kalau perempuan, yang diambil barangnya saja. Tapi kalau yang lewat itu laki-laki, diambil barangnya dan diapakan? Diperkosa. Subhanallah. Hati-hati jangan lewat dari situ ya. Diperkosa. Nah mereka itu nanti beradu. Siapa di antara mereka yang melempar batu? Jadi nanti ketika ada musafir lewat, itu mereka berupaya untuk melempar pakai batu kerikil. Siapa yang duluan mengenai, maka dia yang berhak nanti untuk melampiaskan syahwatnya kepada orang yang lewat tersebut. Subhanallah. Ini penafsiran yang pertama. Mereka suka melakukan aksi perampokan. Begal. Kalau penafsiran yang kedua, taqta'unas sabil, kalian memutus jalan, itu adalah mereka mendatangi laki-laki, tidak mendatangi perempuan, sehingga dengan perbuatan mereka tersebut secara tidak langsung sudah memutuskan apa? Memutuskan keturunan. Itu maknanya. Berarti menurut penafsiran yang kedua ini dosanya sama seperti yang pertama. Kemudian yang ketiga, Allah katakan mereka suka melakukan perbuatan kemungkaran di tempat-tempat mereka. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan kemungkaran-kemungkaran disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ada di antara mereka yang suka melempari para wanita yang lewat. Iya. Kemudian
suka saling buang angin. Suka saling apa? Buang angin. Perang kentut, subhanallah. Ini diantara kemungkaran yang biasa dilakukan oleh mereka. Jadi mereka tidak malu lagi dengan perbuatan tersebut. Itu dijadikan sebagai sebuah kebanggaan. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang pertama sekali melakukan praktek homoseksual di alam semesta ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-80 hingga 81 Allah mengatakan, "Wa Lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Allah mengatakan, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia mengatakan kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Jadi nggak ada orang sebelum pun, jemaah. Subhanallah. Nggak ada orang sebelum pun yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian mereka lakukan. Kemudian kata Nabi Lut kepada mereka, innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguhnya kalian ini melampiaskan nafsu kalian kepada lelaki, bukan kepada wanita. Bal antum qaumun musrifun. Kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi jelas ya, di dalam ayat ini dijelaskan bagaimana mereka adalah kaum yang pertama sekali melakukan aksi yang hina tersebut. Baik. Dan perlu kita pahami jamaah yang dimuliakan Allah. Celaan yang paling terbanyak di dalam Al-Qur'an, yang Allah vonis dengan sifat buruk yang terbanyak di dalam Al-Quran, itu ternyata jatuh kepada siapa? Kaumnya Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 7 sifat buruk kaum Nabi Lut ini. Yang pertama, mereka disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai al-musrifun, orang-orang yang melampaui batas di dalam perbuatan maksiat. Iya. Kalau perbuatan zina saja itu antara laki-laki dengan perempuan sudah dikategorikan sebagai dosa. Kira-kira bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah kalau zinanya itu antara laki-laki dengan laki-laki? Bukankah ini perbuatan yang sangat melampaui batas? Iya. Makanya Allah katakan bal antum qaumun musrifun. Kalian ini adalah kaum yang benar-benar melampaui batas di dalam bermaksiat kepada Allah. Sifat yang kedua adalah mereka sebagai orang yang mujrimun, orang-orang kafir yang pendosa. Allah mengatakan wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan kami hujani mereka sehabis-habisnya dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang pendosa itu. Kemudian yang ketiga, Allah sifatkan mereka sebagai kaum masau, kaum yang amat buruk. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-74 Allah mengatakan waluton atainahu hukman wa ilma wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'itha innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Allah mengatakan dan kepada Lut kami telah berikan kepadanya hikmah dan ilmu, dan kami juga telah menyelamatkan dia dari kampung yang penduduk kampungnya itu suka melakukan perbuatan yang keji. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang ada di kampung itu adalah kaum yang amat buruk, kata Allah, lagi fasik. Itu sebagai sifat yang keempat. Sudah mereka buruk, juga mereka disifatkan sebagai orang-orang yang fasik. Sifat yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah, mereka disifatkan oleh Allah sebagai kaum yang bodoh, kaum yang goblok. Allah mengatakan di dalam surat An-Naml ayat 55, Allah mengatakan a'innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Apakah kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki bukan kepada wanita? Kalian ini adalah kaum yang teramat bodoh, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa dikatakan mereka sebagai orang yang bodoh, jamaah yang dimuliakan Allah? Allah telah memberikan kepada kita, Allah menciptakan di atas muka bumi ini wanita-wanita sebagai pasangan kita, sebagai tempat kita untuk melampiaskan syahwat. Namun mereka lebih memilih kaum lelaki. Bukankah ini sebuah kebodohan, jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang halal, wanita-wanita untuk mereka nikahi, mereka malah dapat pahala lagi. Ketika mereka mendatangi istri-istri mereka, justru mereka memilih kaum lelaki. Subhanallah. Kemudian sifat yang keenam, Allah mengatakan bahwa mereka itu adalah kaum adun, kaum yang keterlaluan di dalam melampaui, di dalam bermaksiat kepada Allah. Itu Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-165 hingga 166.
Allah mengatakan atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Allah mengatakan, apakah kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia, lalu kalian meninggalkan istri-istri yang telah Allah ciptakan untuk kalian sebagai pasangan kalian. Bal antum qaumun adun. Kalian ini sungguh adalah kaum yang keterlaluan. Kemudian yang ketujuh, Allah sifatkan mereka sebagai qaumun mufsidun. Kaum yang berbuat kerusakan. Jadi jangan heran jemaah, ketika sudah ada suatu negeri yang di situ merebak komunitas gay, jangan heran negeri tersebut akan tercipta berbagai macam kerusakan untuk mereka. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-30. Allah mengatakan, menghikayatkan ucapan Nabi Lut, qala rabbi nsurni 'alal qaumil mufsidin. Dia mengatakan, wahai Rabbku, tolonglah aku ya Rabb atas orang-orang yang berbuat kerusakan tersebut. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Ini dia 7 sifat buruk yang Allah Ta'ala vonis kepada kaum Nabi Lut. Baik. Nah, di dalam sebuah ayat, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita bagaimana perbincangan antara Nabi Lut dengan kaumnya. Yang inilah asal muasal nantinya mereka itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kaumnya Lut itu telah mendustakan para rasul. Perhatikan ya, kalau di dalam ayat ini Allah mengatakan kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kaumnya Lut itu telah mendustakan al-mursalin. Mursalin itu kan bentuk mufrad atau jamak? Bentuk jamak. Taib. Padahal yang diutus kepada mereka hanyalah Nabi Lut. Yang mereka dustakan hanyalah Nabi Lut. Tapi kata Allah, kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kaumnya Lut itu telah mendustakan para rasul. Sehingga dari sini para ulama memberikan sebuah kesimpulan bahwa siapa saja yang mendustakan satu orang rasul, maka seakan-akan dia telah mendustakan seluruh para rasul. Kemudian kata Allah, id qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Dan ingatlah tatkala saudara mereka Lut mengatakan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Sesungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya untuk kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta upah atas kalian karena upahku Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya. Atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi jenis lelaki dari kalangan manusia? Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kemudian kalian meninggalkan istri-istri yang Allah ciptakan kepada kalian. Kayak kalian ini adalah kaum yang benar-benar keterlaluan. Ini perbincangan Nabi Lut yang mendakwai kaumnya begitu lembutnya, begitu hikmahnya. Namun apa yang dibalas oleh mereka jamaah yang dimuliakan Allah? Mereka mengatakan, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Kalau engkau tidak berhenti mendakwahi kami wahai Lut, maka engkau akan termasuk orang-orang yang bakalan diusir, diancam oleh mereka. Bahwa kalau Nabi Lut masih saja mendakwahi mereka, masih saja mengatakan bahwa perbuatan mereka tersebut adalah perbuatan yang salah, maka Nabi Lut akan diusir. Maka Nabi Lut alaihi salam mengatakan, qala inni li'amalikum minal qalin rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Maka Nabi Lut mengatakan, sungguh aku teramat benci terhadap perbuatan yang kalian lakukan. Beliau pun mengatakan, wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari keluargaku dari kekejian yang mereka lakukan. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Lalu kami selamatkanlah dia dan keluarganya seluruhnya illa ajuzan minal ghabirin, kecuali seorang perempuan tua yang dia itu termasuk orang-orang yang tinggal. Perempuan tua di sini dimaksud siapa jamaah? Istri Nabi Lut alaihi salam. Karena memang istri Nabi Lut alaihi salam termasuk orang-orang yang membangkang kepada risalah yang diutus kepada Nabi Lut. Kemudian kata Allah, tsumma dammarnal akhirin. Kemudian kami hujani mereka dengan hujan batu. Wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul munzirin. Lalu kami juga menurunkan kepada mereka hujan yang teramat buruk menimpa orang-orang yang telah diberikan peringatan tersebut. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, namun kebanyakan mereka tidak juga beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kadzabat qaumu Lutin bin nuzur. Sungguh kaum Lut itu telah mendustakan peringatan yang datang kepada mereka. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaqad anzarahum batasyatana fatamarau bin nuzur. Dan sungguh dia Nabi Lut alaihi salam telah memperingatkan mereka akan hukuman yang kami akan timpakan kepada kaumnya, namun mereka tetap meragukan perbuatan tersebut. Bahkan tidak hanya itu jamaah yang dimuliakan Allah, mereka juga telah berniat hendak mengusir Nabi Lut alaihi salam. Allah mengatakan, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun." Mereka mengatakan ketika Nabi Lut menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan homoseksual yang mereka lakukan, mereka mengatakan, keluarkan aja si Lut ini, usir aja dia dari sini. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sok suci aja. Dituduh Nabi Lut alaihi salam sebagai orang yang sok suci. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Lut jamaah sehingga Nabi Lut dituduh sebagai orang yang sok suci? Jawabannya karena Nabi Lut itu tidak mau ikut serta melakukan perbuatan homoseksual sama dengan mereka. Sehingga Nabi Lut alaihi salam dituduh sebagai orang yang sok suci. Baik. Nah, disebutkan bagaimana siksa yang menimpa dan membinasakan Nabi Lut alaihi salam. Ya, mungkin jalan ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin kita pernah melihat nonton TV, baca dongeng-dongeng ya. Mungkin jalan ceritanya seperti itu karena kita hanya mencukupkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Demikian jemaah. Jadi singkat cerita, disebutkan bagaimana awal siksaan yang membinasakan kaum Nabi Lut. Itu diawali dengan kunjungan para malaikat yang datang bertamu ke rumah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Yang tujuan mereka ngapain jemaah? Untuk memberikan kabar gembira bahwa istri Nabi Ibrahim Sarah akan melahirkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Nabi Muhammad, sudah sampaikah kepada engkau kisah tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Jadi pada waktu itu ada tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan di dalam ayat ini disebutkan bahwa tamu itu dimuliakan. Kenapa dikatakan dimuliakan? Alasan yang pertama karena mereka itu adalah para malaikat. Sebagian riwayat disebutkan yang datang itu adalah Jibril dengan Mikail. Alasan yang kedua, kenapa tamu-tamu tersebut dikatakan sebagai mukramin yang dimuliakan? Karena memang Nabi Ibrahim itu benar-benar totalitas nanti di dalam menjamu tamunya. Dan disebutkan di sebagian riwayat jamaah yang dimuliakan Allah. Tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim itu berparas sangat tampan sekali. Dan Nabi Ibrahim itu tidak mengenali mereka. Sangat tampan. Baik. Allah katakan iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah tatkala mereka tamu-tamu itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim lalu mengatakan salaman. Semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau. Maka Nabi Ibrahim qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim membalas juga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai orang-orang yang tidak dikenal. Artinya Nabi Ibrahim tidak mengenali orang ini jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim tidak kenal dengan para tamunya tadi. Dan beliau juga heran. Tamunya tadi mengucapkan salam kepada beliau. Sementara itu bukanlah kebiasaan orang-orang yang tinggal di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan salam ketika masuk bertamu ke dalam rumah. Namun pelajaran yang bisa kita petik di sini terlihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat luar biasa di dalam menjamu tamunya. Sekalipun tamunya tersebut beliau tidak kenali, beliau tetap berusaha untuk menjamunya. Maka Allah ceritakan bagaimana tatkala tamu tersebut sudah masuk ke dalam rumah, Allah katakan faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim setelah mendudukkan tamunya di ruang tamu, Nabi Ibrahim itu pergi diam-diam menemui keluarganya. Kemudian tidak berapa lama dibawalah satu ekor anak sapi yang gemuk yang sudah dibakar. Ini luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Tamunya tadi beliau nggak kenal. Tapi sebegitunya Nabi Ibrahim alaihissalam menjamunya.
Ini kan luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Karena memang menjamu tamu itu adalah amalan yang sangat luar biasa jamaah. Jangan sungkan-sungkan kita mengeluarkan modal ketika kita menjamu tamu kita. Ya, kita kebiasaannya kalau jamu tamu itu apa jamaah? Teh manis sama goreng 10.000. Hah? Kalau kasih makan kadang dadar. Subhanallah. Lebih dari itu jamaah yang dimuliakan Allah. Dia adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Setiap harta yang kita keluarkan di dalam menjamu tamu itu bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau nggak tanggung-tanggung. Beliau pilih daging yang paling enak. Apa itu? Anak sapi. Itu kan lembut. Sudah. Dan tidak hanya itu, beliau memilih metode cara memasak yang paling cepat masaknya, dibakar. Di sini para ulama ketika menjelaskan tentang ayat ini, ada beberapa fikih yang harus kita pahami sebagai tuan rumah. Ketika ada orang yang bertamu kepada kita, itu ada fikihnya. Di antara fikihnya adalah kita sebisa mungkin membuat mereka itu nyaman. Jangan kita buat mereka itu jadi perasaannya nggak enakan sama kita. Lihat Nabi Ibrahim, ketika beliau ingin menyembelih satu ekor sapi lalu dibakar, beliau Allah sebutkan faragha ila ahlihi. Beliau perginya secara diam-diam menemui keluarganya. Artinya Nabi Ibrahim nggak kasih tahu sama mereka kalau Nabi Ibrahim ini akan apa? Menyembelih satu ekor sapi. Coba kalau kita dikasih tahu dulu, bentar Pak ya, saya ada kambing belakang itu, saya mau potong dulu sebentar. Bapak sabar dulu ya. Apa yang dibilang sama tamu kita jemaah? Udah Pak, nggak usah lah Pak, nggak usah repot-repot. Subhanallah. Jadi diam-diam, jangan ngomong nyaman dimuliakan Allah. Nyamankan mereka, buat mereka nyaman, kemudian persiapkan diam-diam. Subhanallah. Kemudian juga setelah itu Allah katakan faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Nabi Ibrahim langsung menghidangkan kepada mereka. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian nggak makan? Artinya setelah dimasak, Nabi Ibrahim langsung suguhkan makanan itu di depan mereka. Sehingga itu memudahkan mereka untuk langsung memakannya, langsung menyantapnya. Tidak perlu mereka repot-repot berpindah tempat. Sehingga dari sini para ulama mengatakan, sebaiknya memang demikian. Kalau kita ingin menyuguhkan makanan, langsung bawakan ke hadapan mereka. Jangan kita ajak, yuk kita makannya ke ruang apa namanya? Ke ruang makan, atau yuk kita ke sini aja gitu. Itu mereka akan sungkan nantinya kata para ulama. Jadi begitu sudah selesai langsung suguhkan. Jadi mereka ibaratnya tinggal ambil makan. Tinggal ambil makan. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara hal yang tentunya perlu kita perhatikan. Jadi langsung kita yang berinisiatif. Jangan kita tanya-tanya mereka lagi. Kalau kita tanya-tanya mereka, mungkin mereka akan malu menjawabnya. Mau kopi atau mau teh? Itu jangan jamaah yang dimuliakan Allah. Walaupun memang itu ya nggak masalah. Ya kalau yang bertamu itu adalah teman-teman dekat kita, ya kita suruh buat sendiri aja pun nggak masalah. Tapi ini tamu jauh misalnya, itu fikirnya jangan tanya. Lihat saja apa yang diinginkan. Atau bila perlu kita kasih pilihan langsung di hadapan dia. Buat teh, buat kopi. Dah. Tinggal dia memilih. Jangan suruh memilih dia. Karena biasanya orang kalau baru sekali dua kali bertamu itu pasti malu-malu. Ya ibarat kita kalau ditanya, ini Abu Taki mau apa nih? Mau teh atau mau kopi? Udah air putih hangat aja. Padahal dalam hati apa? Campur aja ini. Teh sama kopi. Subhanallah. Jadi ada kalanya kita sungkan, akan malu. Jadi langsung ditawarkan jemaah. Ini luar biasa. Baik. Nah ternyata setelah disuguhkan makanan, ya karena tamunya adalah malaikat, tidak nafsu makan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun. Tidakkah kalian makan? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai heran di situ. Ini disuguhkan makanan yang sangat enak ini. Sapi dibakar. Tapi kau nggak mau makan. Di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifa. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka ketika dilihatnya tangan mereka itu juga tidak menjamah makanan, artinya sudah disuguhkan nggak mau juga makan, kasih minuman nggak mau minum, maka Nabi Ibrahim sudah mulai curiga kepada mereka dan Nabi Ibrahim mulai takut. Ini jangan-jangan ada niatan lain ini. Maka melihat ketakutan Nabi Ibrahim, mereka mengatakan qalu la takhaf.
Kamu jangan takut. Inna ursilna ila qaumin Lut. Sesungguhnya kami ini adalah para malaikat yang diutus untuk membinasakan kaumnya Lut. Di dalam ayat yang lain Allah katakan fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ketika Nabi Ibrahim melihat mereka tidak juga memakan makanan tersebut, Nabi Ibrahim mulai takut. Maka tatkala mereka melihat ketakutan sudah ada pada diri Nabi Ibrahim, mereka mengatakan jangan engkau takut. Dan mereka pun memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan seorang anak yang alim. Ya, demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nah tatkala mendengar itu, istri beliau langsung tercengang, lalu menepuk wajahnya dan mengatakan sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang sudah tua dan mandul. Artinya gini, jadi ketika tadi tamunya itu sudah disuguhkan makanan dan mereka ternyata tidak makan, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai curiga. Dan dia menceritakan kecurigaannya kepada istrinya, sehingga mereka juga berdua curiga. Dan istrinya yang tadinya nguping dari balik tirai, begitu diberitahukan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak yang alim, artinya dapat seorang anak, maka istrinya kaget, seraya memukul wajahnya dan mengatakan, gimana mungkin saya ini akan memiliki anak sementara saya adalah wanita yang mandul. Ya memang disebutkan pada waktu itu usia Sarah itu 99 tahun, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya normalnya wanita yang normal usia 99 tahun itu nggak akan bisa melahirkan. Karena dia sudah jauh sekali masuk masa menopausnya. Subhanallah. Namun disinilah terlihat bagaimana kekuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla kalau Allah ingin berkehendak sesuatu, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini yang terkadang itu kita ragu. Kita ragu terkadang, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kita mengukur dengan kemampuan kita. Banyak sekali hal-hal yang kita alami di kehidupan kita ini. Kita merasa ini kayaknya nggak ada jalan keluar. Kenapa? Karena kita mengukurnya dengan kemampuan kita yang lemah, bukan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Iya nggak, jamaah? Iya. Maka disinilah harus kita ubah mindset kita. Bahwa yang menjadi tolak ukurnya itu adalah kemampuan Allah. Ketika kita sudah menjadikan tolak ukurnya adalah kemampuan Allah, maka tidak ada satu hal pun yang mustahil. Lihat bagaimana Sarah di usia 99 tahun, itu masih bisa memiliki anak. Subhanallah. Sehingga tatkala Sarah itu terkaget-kaget, seraya dia mengatakan, qalat, ya wailata, a'alidu ana ajuz, wa hada ba'li syekho, inna hada la syai'un ajib. Dia mengatakan, apakah aku akan beranak sementara aku adalah wanita yang sudah tua lagi mandul, sementara suamiku juga ba'li syekho, sudah sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini adalah perkara yang benar-benar menakjubkan. Sarah, jamaah yang dimuliakan Allah, itu tidaklah meragukan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi pertanyaan ini muncul karena rasa keheranan beliau. Dan ini sekali lagi hal yang wajar ketika mendengar hal tersebut. Jadi kalau kita dikabarkan sesuatu yang seakan-akan itu jauh dari prediksi kita, gimana reaksi kita kira-kira? Serius ini? Kan kira-kira seperti itu. Itulah yang dikatakan oleh Sarah. Benar nih, serius. Maka para malaikat tersebut mengatakan, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah engkau ragu, merasa heran dengan kemampuan Allah? Itu adalah rahmat dan keberkahannya yang Allah curahkan kepada kalian, wahai penghuni keluarga. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha terpuji, lagi maha pengasih. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengetahui ternyata tamu-tamu yang datang ke rumah beliau itu adalah para malaikat, maka beliau pun berinisiatif untuk menanyai mereka. Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Fama khotbukum ayyuhal mursalun?" Ada gerangan apa? Ada urusan penting apa selain kalian datang kepada kami, wahai para utusan? Maka disinilah para malaikat tersebut pun mengatakan, inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum yang mujrim untuk menurunkan kepada mereka hujan batu yang terbuat dari tanah yang keras. Musawwamatan inda rabbik, yang batu-batu tersebut sudah ditandai dari sisi Allah Azza wa Jalla yang akan dilemparkan untuk orang-orang yang musyrif. Perhatikan di sini disebutkan oleh para ulama. Apa maksudnya batu-batu yang akan menjadi bahan
hujanan kaum Lut itu sudah ditandai. Maksudnya kata para ulama, sebagian mereka mengatakan bahwa batu itu memang sudah ditandai. Batu ini untuk mengenai si fulan. Batu ini untuk mengenai si fulan. Jadi tatkala batu itu turun, batu itu sudah tahu dia mau jatuhnya kemana. Sudah ada targetnya. Subhanallah. Sampai segitunya jamaah yang dimuliakan Allah. Maka setelah mengetahui tujuan kedatangan para malaikat tersebut, Nabi Ibrahim pun berdialog kepada mereka tentang kesudahan kaumnya Nabi Lut. Allah Ta'ala mengatakan, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw wa ja'atuhul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Ketika rasa takut yang ada pada diri Nabi Ibrahim itu sudah mulai hilang dan berita gembira telah sampai kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdialog kepada malaikat-malaikat tersebut tentang kaum Nabi Lut. Apa isi dialognya? Allah mengatakan, walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka mereka pun berdialog. Allah mengatakan, dan utusan kami, yaitu para malaikat, datang kepada Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini diutus untuk menghancurkan kaum Sodom, ya, negeri ini. Lalu karena mereka itu adalah orang-orang zalim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, qala inna fiha lutan. Tapi kan di dalam itu ada Nabi Lut. Ya. Maka mereka mengatakan, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kami yang lebih tahu siapa yang ada di dalamnya. Dan tentang Lut, itu kami akan menyelamatkan dia dan keluarganya, illam ra'atahu, kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin. Dan istrinya itu termasuk orang-orang yang akan tertinggal juga. Artinya orang-orang yang akan membinasakan. Ya. Maka mendengar hal tersebut, para malaikat pun menjelaskan, ya Ibrahim, a'rid an hada innahu qad jaa amru rabbik innahum atihim adzabun ghairu mardud. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bingung, kok bisa sampai segitunya istri beliau ditinggalkan. Maka mereka pun mengatakan, wahai Ibrahim, tinggalkan soal tanya jawab ini. A'rid an hada. Tidak perlu dibahas lagi ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan dari Allah Azza wa Jal bahwa mereka itu akan mendapatkan azab yang tidak dapat lagi ditolak, ghairu mardud, yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Sampai segitunya jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, setelah mereka berkunjung ke kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam, para malaikat tersebut pun melanjutkan perjalanan menuju kampung Nabi Lut. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, jarak antara kaumnya Nabi Ibrahim dengan kaum Nabi Lut itu sekitar 20 km. 20 km itu jauh nggak ya, dekat sekali. Ya. Maka mereka mendatangi siapa di sini? Nabi Lut alaihissalam. Setelah mendatangi Nabi Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Lut. Jadi telah kita sebutkan bahwa paras mereka ini sangat tampan. Jadi ketika mereka datang kepada Nabi Lut ini ketakutan. Ketakutannya kenapa? Ketakutannya dia tahu yang datang ini bukanlah penduduk kaumnya, orang asing nih. Dan parasnya sangat tampan. Dia tahu kaumnya ini paling nggak bisa nengok laki-laki yang tampan. Subhanallah. Allah mengatakan, walamma ja'at rusuluna luton si'abihim dhaqa bihim dar'an wa qala hadza yaumun asib. Dia mengatakan, Allah mengatakan, dan tatkala utusan-utusan kami para malaikat itu menemui Lut, maka Nabi Lut pun mulai merasa khawatir dan keberatan akan kedatangan mereka. Sehingga dia mengatakan, sungguh ini adalah hari yang teramat berat. Ya wajar Nabi Lut alaihissalam itu merasa khawatir akan keselamatan tamunya. Yang mengingat paras mereka yang sangat tampan, ya kan? Terlebih lagi perangai kaumnya memang sudah seperti itu. Ya. Allah mengatakan, "Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin." Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Artinya Allah menjelaskan bahwa seluruh penduduk kaum Sodom itu melakukan perbuatan yang sama, seluruhnya. Kecuali siapa? Nabi Lut alaihissalam. Kecuali orang-orang yang tinggal di rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut dan kedua putrinya. Subhanallah jemaah. Jadi bayangkan kita tinggal di Loksmawe ini, semuanya melakukan seperti itu. Coba bayangkan jemaah. Bagaimana beban mental yang diderita oleh Nabi Lut alaihissalam. Baik. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang istri mereka, tentang istri Nabi Lut yang bakalan ditinggalkan sebagaimana dalam surat At-Tahrim. Allah mengatakan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughni 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ketika Allah menceritakan tentang istri Nabi Nuh yang pembangkang, Allah mengatakan, dan Allah telah menjadikan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir, yang mana keduanya itu berada di bawah pengawasan dua hamba kami yang soleh. Namun kedua istri tersebut mengkhianati suami-suami mereka, ya. Maka suami keduanya pun tidak mampu menolong mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Lalu dikatakanlah kepada dua orang istri tersebut, masuklah kalian ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Subhanallah. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, selain mengkhawatirkan para tamunya yang akan menjadi korban homoseksual dari kaumnya, Nabi Lut itu juga mengkhawatirkan tentang istri beliau. Jadi istri beliau sebagaimana di ayat tadi, Allah sudah sebutkan di antara sifat istri Nabi Lut ini suka berkhianat. Jadi suka berkhianat kepada Nabi Lut sehingga Nabi Lut takut kedatangan tamu-tamu ke rumah Nabi Lut itu diberitahukan istrinya kepada siapa? Kepada kaumnya. Subhanallah. Makanya dan benar saja kekhawatiran Nabi Lut itu benar-benar terjadi. Allah mengatakan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Kaumnya pun datang bergegas menuju kediaman Nabi Lut alaihissalam. Jadi tadi kan tamunya datang dan ini sudah dirahasiakan oleh Nabi Lut. Ternyata istri beliau yang ada di rumahnya itu memberitahukan kepada kaumnya bahwa Nabi Lut itu kedatangan tamu yang sangat tampan sekali. Maka Allah katakan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Kaumnya pun datang dengan bergegas. Subhanallah. Bergegas mereka. Dan mereka memang sejak dahulu suka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Bahkan di dalam ayat yang Allah mengatakan waja'a ahlul madinati yastabshirun. Datanglah penduduk kota itu ke rumah Nabi Lut berbondong-bondong yastabshirun. Dalam keadaan mereka itu bergembira. Ya gimana enggak gembira? Ini sasaran empuk ini. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita petik jamaah yang dimuliakan Allah? Yang pertama, begitu bahayanya musuh dalam selimut. Terkadang musuh-musuh dari eksternal itu kita bisa kalahkan. Kita bisa mewanti-wanti. Musuh dalam selimut ini bahaya sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga hati-hati kita seluruhnya. Karena memang itu luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Itu musuh yang paling berat. Musuh dalam selimut. Kita tidak menyadari dia musuh. Kalau dari luar, kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah. Bahwa dia itu musuh. Sehingga kita sudah membentengi diri kita. Tapi yang dari dalam ini, kita menyangka dia kawan, ternyata dialah lawan. Subhanallah. Dan ini juga sekaligus pelajaran untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita berupaya untuk selalu berusaha menyatukan hati-hati kita. Kita ini sudah minoritas. Jadi sebisa mungkin perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara kita itu dihilangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Hal-hal kecil itu jangan diperbesar. Hal yang besar diperkecil. Jangan sebaliknya. Hal yang kecil diperbesar. Itu jangan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita ini sudah minoritas. Di antara tugas kita selain mendakwahkan orang-orang di luar sana. Agar mereka mengenal Allah adalah berusaha menjaga hati-hati kita masing-masing. Jangan terlalu baperan kita sama saudara kita. Mungkin ada satu dua kata salah-salah dari ucapan saudara kita. Itu dimaafkan. Dimaklumi aja jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana mungkin ada kalanya ucapan-ucapan kita juga menyakiti hati saudara kita. Saling memaafkan. Demikian jamaah. Jadi jangan sampai kita yang sudah sedikit retak lagi. Subhanallah. Jadi apa dakwah kita jamaah? Kalau kita sudah sedikit, kita malah disibukkan dengan urusan aib-aib saudara kita. Ya kalau masalah aib itu kita semua punya aib di sini. Ya enggak? Kita semua punya aib. Itulah fungsinya saudara tadi, saling menutupi. Jadi berusaha kita untuk selalu menjaga hati. Karena memang ketika terjadinya perpecahan di internal itu lebih berat jamaah. Daripada ketika kita mendapatkan berbagai macam teror-teror dari luar sana. Insya Allah kita sanggup jamaah. Iya enggak? Seperti contoh, kita kalau orang-orang yang enggak mengenal dakwah sunnah ini menceritakan kita aman-aman aja, mau ngomong apa terserah. Ya enggak, silahkan.
Kita kasih maklum aja dia belum kenal sunnah, belum dapat hidayah. Tapi terkadang kalau yang menceritakan kita itu sesama ikhwah, kita tahu lagi diceritakannya. Kalau kita nggak tahu diceritakan, masih tenang-tenang aja. Kita tahu yang menceritakan ini ikhwan kita ya Bang. Subhanallah. Gimana itu jemaah? Berat kan? Berat. Maka disinilah kita berusaha untuk saling menjaga hati. Kita sudah sedikit, jangan lagi pecah-pecah jemaah. Mari kita satukan hati kita bersama semua ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kalau masalah perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Nabi aja pernah beda pendapat dengan Umar bin Khattab. Iya enggak? Nabi ketika ada tawanan perang, subhanallah. Nabi minta pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tawanan perang ini kita jadikan sebagai fida saja, tebusan aja. Kita dapat harta, ini bisa bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum nih. Masalahnya lebih merata ini. Umar bin Khattab, apa pendapat beliau jamaah? Ya, tahulah sosok Umar bin Khattab yang terkenal dengan tegas. Apa kata beliau? Penggal semua Rasulullah. Subhanallah. Pendapat siapa yang dipilih oleh Nabi SAW di sini jamaah? Pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak pilih pendapat Umar bin Khattab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak memilih pendapat siapa? Umar. Allah turunkan ayat yang menjelaskan bahwa tidak sepantasnya bagi seorang nabi apabila dia sudah punya tawanan perang lalu dibebaskan. Artinya apa? Perintah untuk memenggal. Jadi terkadang terjadi memang perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Tapi jangan jadikan itu sebagai celah kita untuk saling meretakkan hati kita. Satukan kembali hati kita jemaah. Itu biasa jemaah. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika pendapat beliau tidak diterima oleh Nabi, beliau nggak baperan. Iya nggak? Dia nggak bilang, tuh apa juga saya bilang, udahlah, malas besok ikut-ikut lagi musyawarah. Subhanallah. Kalau kayak gitu Umar bin Khattab gimana jadinya jemaah? Kalau model-model kayak kita yang suka baper, jangan jemaah. Biasa. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Jadi jangan sampailah beban dakwah kita ini sudah berat dari luaran sana. Kita diomongin sana sini, difitnah sana sini, dituduh macam-macam sana sini. Udah cukuplah dari luar. Jangan lagi kita tambah sesama kita. Jadi apapun yang terjadi di sini, udah cukup di situ aja. Jadi misalnya nih sebagai contoh nih, walaupun saya nggak tahu apa yang terjadi, sebagai contohnya ini, sebagai bentuk pembelajaran. Ini untuk saya pribadi juga. Misalnya nih di suatu forum ada majelis kita duduk-duduk ingin mengemukakan pendapat misalnya. Si A dengan si B dengan si C saling adu argumentasi. Saling bersetegang orang leher misalnya. Ini mengumumkan pendapatnya harus ini, yang ini harus ini, yang ini harus ini. Kemudian setelah diputuskan, ya gimana coba? Nggak bisa kita pilih semua pendapat. Pilih salah satu, berarti duanya nggak diterima pendapatnya. Ya nggak? Udah itu permasalahan tegang leher itu cukup di majelis itu aja. Begitu sudah keluar dari majelis itu seakan-akan tidak terjadi masalah. Harusnya gitu ya, Ma. Jangan berlarut-larut. Ini kita bawa, begitu udah pulang dari majelis itu kita pikirin malam, tidur sampai jam 3 gara-gara mikir itu. Ini kok bisa pendapat Anda nggak diterima? Itu sabar jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika pendapat kita nggak diterima, sabar, doakan. Mudah-mudahan pendapat saya salah, yang nggak diterima itu, yang benar adalah pendapat yang dipilih. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Kan bisa jadi jemaah. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian menyukai suatu perkara padahal itu tidak baik bagi kalian. Kita senang setiap pendapat kita itu selalu didengar. Ya kan? Setiap pandangan kita didengar. Senang kita. Tapi bisa jadi itu tidak baik kata Allah. Dan sebaliknya bisa jadi kita tidak menyukai suatu perkara padahal itu yang terbaik. Intinya itu tadi, berusaha untuk selalu menjaga kesatuan hati kita. Karena ujian internal itu lebih berat daripada ujian eksternal. Kita kalau diejek sama orang luar, insya Allah sanggup ya mah. Benar. Kalau yang ceritain kita itu adalah orang-orang luar, kita diejek apapun itu, mau dibilang kita antek-antek togut ini dan sebisal dengannya. Insya Allah kita nggak open yang kayak gituan. Tapi kalau yang bilangnya ikhwan, satu orang ikhwan yang bilang, itu demi Allah itu jamaah. Anak sendiri itu lebih terasa ke situ ya. Iya, kalau di orang-orang luar bilang kita apa-apa gitu, kita nggak open. Tapi kalau yang bilangin cerita kita itu adalah ikhwan kita juga, yang kita terkadang sama mereka, itu rasanya itu sakit kali.
Jadi jangan sampai hal-hal yang sakit kayak gini kita buat ke orang lain. Baik, Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, subhanallah, Nabi Lut alaihi salam diuji dengan musuh dari luar dan musuh dari dalam. Ternyata istri beliau mengadu. Ya. Dan mereka pun datang dengan semangat yang menggebu-gebu. Sudah bernafsu, subhanallah. Maka melihat tersebut, Nabi Lut mengingatkan mereka lagi. Nabi Lut mengatakan, ya qaumi haula'i banatihunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fil dhayfi alaysa minkum rajulun rasyid. Dia mengatakan, wahai kaumku, ini putri-putriku lebih suci bagi kalian. Artinya kalau kalian mau melampiaskan syahwat kalian, ini anakku nikahi, kata Nabi Lut alaihi salam, itu lebih suci. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan tolong jangan kalian permalukan aku di hadapan para tamuku. Tidakkah ada di antara kalian orang-orang yang waras, kata Nabi Lut alaihi salam. Subhanallah, artinya Nabi Lut sendiri itu malu melihat tingkah kaumnya yang kayak gituan. Sehingga dia tawarkan, ini anakku. Memang disebutkan Nabi Lut alaihi salam itu memiliki putri-putri yang sangat luar biasa cantiknya. Tapi tidak ada di antara kaumnya yang mau menikahi para wanita. Subhanallah. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang lainnya, kata banati di situ adalah keumuman wanita-wanita muslimah pada waktu itu. Karena kedudukan Nabi itu bagikan seorang ayah bagi mereka. Sehingga Nabi Lut mengatakan, ini adalah kaum-kaum muslimah, hendaklah kalian menikahinya. Baik, tentunya seruan Nabi Lut alaihi salam ini tidak berpengaruh kepada mereka. Karena memang begitulah ketika seorang itu sudah ditutup pintu hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Iya enggak? Seorang hamba kalau hatinya itu sudah ditutup oleh Allah, mau sebanyak apapun ayat Al-Quran yang kita bawakan kepada dia, sebanyak apapun hadis Nabi SAW yang kita bawakan kepada dia nggak akan terima itu jemaah. Makanya ada sebuah ucapan yang sangat indah dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, kamu kalau berdebat dengan orang yang tidak mau kebenaran, mau 1.000.000 dalil pun kamu bawa sama dia, 1.000.000 dalil, itu nggak cukup jemaah. Tapi kalau kamu berdebat dengan orang yang mencari kebenaran, 1 hadis saja sudah cukup untuk dia. Jadi kalau memang kita tengok kawan ngobrol kita itu memang bukan orang yang cari kebenaran, suka mendebat aja, debat kusir, nggak usah diladeni, capek-capek aja kita jemaah. Dia nggak akan terima. Termasuk ini, sudah diingatkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Iya. Justru apa kata mereka? Laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa inna la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa kami tidak menginginkan putri-putrimu wahai Lut. Dan sungguh kamu sudah tahu apa yang kami inginkan. Yang kami inginkan adalah tamu-tamumu. Subhanallah jamaah ini. Udah nggak malu lagi mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa yang mereka inginkan adalah kaum lelaki tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman, walaqad rawadu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wan nuzur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qamar, dan sungguh mereka telah membujuk Nabi Lut agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka dan rasakanlah azabku yang sangat pedih. Di dalam hal ini ada 3 pendapat di tengah para ulama tentang Allah katakan kami butakan mata mereka. Ada yang mengatakan mereka itu benar-benar dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada waktu itu mereka udah nggak bisa melihat lagi. Sehingga mereka nggak bisa menyentuh tamu-tamu Nabi Lut karena mata mereka sudah dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan bahwa pada waktu itu mereka sudah masuk ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Namun Allah buat ada semacam penghalang ya, sehingga mereka tidak bisa melihat di mana posisi tamu-tamu kaum Nabi Lut alaihi salam, kaumnya Lut. Ada juga yang mengatakan, sebagaimana ini pendapat yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa mata mereka itu berubah menjadi kulit, ya, sehingga mata mereka seakan-akan hilang. Subhanallah. Intinya ketika mereka sudah berada di puncak keganasan tadi, ingin segera menjamah tamu Nabi Lut alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala butakan penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat tamu-tamu tersebut. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah mereka mengancam Nabi Lut untuk menyerahkan tamunya di keesokan harinya. Jadi karena hari itu sudah tidak berhasil, mereka nggak menyerah. Mereka ancam Nabi Lut alaihi salam, kalau nggak berhasil hari ini, besok mereka akan datang lagi.
Subhanallah. Maka setelah itu, setelah mereka pulang, jadi bisa dipahami tadi ya, ketika mereka sudah benar-benar menggebu-gebu ingin mendapatkan tamunya Nabi Lut alaihi salam, mereka apa istilahnya, nggak putus asa, nggak tinggal diam, besok lagi coba gitu, besok lagi. Maka ketika mereka sudah pulang, tamunya pun mengatakan kepada Nabi Lut, ya Lutu inna rusulu rabbik la yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum as-subh alaysa subhu biqarib. Maka ketika sudah pulang mereka, tamu-tamunya pun mengatakan, wahai Lut, sesungguhnya kami ini adalah utusan dari Rabbmu. Ketahuilah mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Maka pergilah engkau bersama keluargamu sebelum masuk waktu pagi, di akhir malam. Dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang nantinya, kecuali istrimu. Karena istrimu itu sudah datang ketetapan dari Allah bahwa dia akan merasakan adab seperti yang akan menimpa mereka. Bersegeralah kalian, bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Artinya ketika mereka sudah pulang, para malaikat pun menceritakan kepada Nabi Lut bahwa kami ini sebenarnya adalah para malaikat. Kamu tenang saja, mereka tidak akan berani mengganggu engkau. Mereka tidak akan bisa mengganggu engkau. Dan engkau pergilah bersiap-siap, nanti di akhir malam engkau pergi tinggalkan mereka. Tinggalkan kampung ini. Dengan catatan apa ya, maaf? Jangan ada seorang pun di antara kalian yang melihat ke belakang. Karena siapa yang melihat ke belakang, dia akan terkena adab seperti yang menimpa kaum Nabi Lut. Kecuali siapa? Istrinya. Istrinya nanti memang disebutkan melihat ke belakang. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka pergilah kamu di akhir malam bersama dengan keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kalian yang menoleh. Jangan ada di antara kalian menoleh dan teruskanlah perjalanan sampai kalian di tempat yang diperintahkan nanti untuk berhenti. Akhirnya benar saja jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Lut alaihi salam pun melakukan perjalanan dan mereka tidak seorang pun di antara mereka yang melihat beserta keluarga beliau yang beriman kecuali istri beliau. Sehingga istri beliau termasuk orang-orang, jadi istri beliau itu nanti ketika melihat ke belakang seakan-akan ada sesuatu yang mengajak beliau ikut kembali ke tempat tersebut. Sehingga tatkala beliau kembali ke tempat tersebut, disitulah turun azab Allah Azza wa Jalla yang Allah ceritakan di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah mengatakan, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Allah mengatakan, maka tatkala adab kami itu datang, kami jadikan negeri kaum Nabi Lut itu bagian atas ke bawah, bagian bawah ke atas, dibalik. Terbayang ya? Dibalik. Lalu kami hujani mereka habis-habisan dengan batu yang sudah terbakar. Jadi di antara sifatnya batunya tadi sudah dikasih tanda, ini akan mengenai siapa saja yang sudah diberi tanda, dan batunya tersebut sudah dibakar. Di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Yang batu tersebut sudah diberi tanda oleh Allah dan siksaan tersebut tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna arsalna alaihim hasiba illa ala lut najainahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada mereka badai batu yang menghabisi mereka. Jadi disebutkan hujan batu itu bagaikan badai yang begitu kencangnya. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan batu tersebut faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan bagian atasnya kebalik ke bawah, bagian atas ke bawah, lalu kami hujani mereka itu dengan batu yang terbuat dari tanah yang teramat keras dan panas. Subhanallah. Jadi siksaan yang turun kepada mereka itu di waktu subuh, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya, di mana mereka diperintahkan untuk pergi di akhir malam, jangan sampai masuk waktu subuh. Karena waktu subuh mereka disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaqad sabahum bukratan adzabun mustaqir fadzuqu adzabi wa nuzur. Allah mengatakan dan sungguh pada esok pagi harinya mereka benar-benar ditimpa adab yang bertubi-tubi, maka rasakanlah adabku dan peringatanku. Subhanallah. Ini
beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana Allah Azza wa Jalla membinasakan kaum Nabi Lut alaihi salam. Adapun istri beliau, maka para ulama telah bersepakat istri Nabi Lut itu tidak selamat dari peristiwa pembinasaan kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi ini dia beberapa penggalan ayat-ayat yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menyiksa dan memberikan adab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Sehingga di antara pelajaran yang bisa kita petik di sini jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana perbuatan ini adalah perbuatan yang benar-benar bisa mendatangkan kemurkaan Allah, perbuatan yang teramat keji yang sudah menjadi tugas kita adalah memberikan edukasi kepada kaum muslimin supaya mereka tidak terkena penyakit berbahaya dan menghinakan ini jamaah. Karena memang penyakit ini cepat sekali merebak jamaah. Cepat sekali merebak. Ya kalau kita baca berita, sumber-sumber berita yang bisa terpercaya, itu populasi homoseksual di dunia ini sudah hampir mencapai angka ratusan juta. Sampai ratusan juta. Ada yang mengatakan sekitar 750 juta yang tersebar di berbagai negara. Bahkan di negara-negara besar itu ada tempat-tempat yang dikenal sebagai distrik gay, desa gay. Jadi di desa itu memang orang sudah maklum semua di situ yang tinggal adalah orang-orang yang melakukan praktik homoseksual. Baik, nah terkait hukuman yang harusnya diberikan kepada para pelaku homoseksual, di sini ada faedah. Disebutkan oleh para ulama bahwa Imam Abu Hanifah dan para ulama yang lainnya itu berdalil dengan siksa yang membinasakan kaum Lut. Mereka berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku praktik homoseksual adalah seperti adab yang membinasakan kaum Sodom, di mana mereka diangkat ke tempat yang sangat tinggi, kemudian mereka dijatuhkan dari tempat tinggi tersebut, baru setelah itu mereka dilempari pakai batu. Subhanallah. Jelas ya? Sebagian para ulama ada yang mengatakan dibakar. Ya. Ada para ulama yang sampai berpendapat demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik dia itu sudah menikah maupun belum, siksaannya sama. Iya. Intinya dia dibunuh. Yang berselisih itu adalah bagaimana cara membunuhnya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Nabi mengatakan, siapa saja yang kalian mendapati dia melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Maka bunuhlah fa'il dan maf'ulun bihnya. Bunuh siapa? Fa'il dan maf'ul bih. Maksudnya pelaku dan korbannya. Kalau sama-sama ridho. Tapi kalau ada salah satu dari kedua belah pihak yang dipaksa, maka yang dibunuh itu siapa? Yang memaksanya saja. Demikian wallahu taala alam bisawab. Memang tidak terlalu panjang kisah tentang Nabi Lut alaihi salam, tapi itu pelajaran yang bisa kita petik bahwa dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu bukanlah dosa yang kecil jamaah. Dia dosa yang sangat besar yang kita harusnya selalu waspada akan dosa yang satu ini. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga generasi kaum muslimin dan muslimat dari perbuatan keji ini dan dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin hanya ini bisa Anda sampaikan. Baik, sebelum Anda tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesama kita tadi telah mendengarkan beberapa faedah yang dapat kita ambil dari kisah Nabiullah Lut alaihissalam. Dan di sini sedikit kami sampaikan, insya Allah nanti pada asar Ustadz juga akan mengisi kajian di rumah Akhuna Nazar, rumah Pak Idris di Puntut. Dan nanti setelah pada maghrib Ustadz juga mengisi kajian di musola kita ini dengan pembahasan tema sunnah-sunnah harian. Akhirul kalam, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.